Oke, kita tadi udah ngobrolin soal sedikit banyak soal proses keaktoran dia yang ternyata Mas Kipli ini meskipun kemudian sering ditawari tokoh-tokoh yang typecast, yang dia juga akhirnya mungkin punya ini kesimpulanku ya, mungkin punya kekhawatiran bahwa aku akhirnya terjebak di tokoh yang itu terus gitu. Tapi ternyata Mas Kipli punya proses menciptakan karakter yang kurang lebih sama dengan kebanyakan aktor gitu. Dia memulainya dengan analisa, kemudian eh, setelah analisa dia melakukan observasi jauh sebelum naskah itu dia dapatkan. Artinya dia yang nongkrong di mana, kemudian ngambil data dan lain sebagainya. Baru kemudian dia mengimajinasikan gitu. Dan karena kemudian tuntutan sutradara pada Mas Kipli seringnya adalah ya udah jadi dirimu sendiri, sehingga Mas Kipli tidak menciptakan, bukan aku nggak bisa bilang tidak menciptakan ya, mungkin menciptakan tapi tidak secara signifikan menciptakan manusia yang berbeda dari Mas Kipli. Nah kemudian kita ngobrolin soal filmmu permainanmu di Meka I'm Coming. Sekaligus nanti kita akan sedikit ngobrolin soal bagaimana kamu dengan pasangan abadimu ya. Janganlah, jangan abadi lah. Takut aku. Udah tapcase, terus pasangan abadi sama itu terus lah. Wah, tambah nutup rezeki. Ini nek iku loro. Enggak dikoleng ngono. Kudu pesak paket waduh. Nah, pas di Meka I'm Coming aku agak lupa dengan bentuk permainanmu ya, tapi sedikit banyak aku ingat lah. Apa yang jadi brief sutradara dan kenapa akhirnya penciptaanmu jadi begitu? Itu juga salah satunya sama. Jadi itu kan juga casting, baca naskah waktu casting aja. Terus akhirnya lolos pengumuman, terus waktu hari syuting. Nah di proses syuting itu, jadi proses itu aku tuh nggak baca naskah. Lah, terus? Jadi udah, siap, Kipli siap, ganti make up, terus di set, baru di brief di situ. Nanti ceritanya gini-gini, latar belakangnya gini, nanti kamu anak buahnya ini di bengkel gini-gini, yang nggak bisa apa-apa, dialognya improven. Oke. Dan kamu kayak biasanya lah, karena kebetulan kan memang nggak pertama kali saya kerja sama sutradara itu Mas Jihan itu. Mungkin Mas Jihan udah cocok dan percaya dengan cara kerja dan cara penyampaianku, pengaplikasianku ke jadi karakter itu, ya kayak biasanya aja, kayak wingi-wingi, kayak kemarin-kemarin gitu. Ya wis, terus akhirnya improve. Dialognya improve semua itu. Di Meka I'm Coming semua dialogmu dan pasangan abadimu itu improve. Cuman dikasih poin-poinnya aja. Jadi kayak loadruk gitulah. Oke. Kayak metode loadruk gitulah. Oke. Nah, ketika itu improve, gimana caramu menjaga untuk tidak keluar dari briefnya? Itu kan juga TikTok tuh sama pasanganku itu, si Kecap itu. Ya akhirnya janjian juga. Kalau keluar dari brief itu, iya, cara menjaganya ya janjian itu sama Kecap itu. Karena kan kadang-kadang orang tuh punya pemahaman kalau improvisasi adalah pure melucu. Artinya gimana caranya ketika improv harus lucu. Seolah-olah improvisasi adalah soal lucu. Padahal improvisasi kan bukan soal lucu kan. Iya. Improvisasi kan soal kamu bergerak atas peristiwa, kamu membaca peristiwa, kemudian merespon peristiwanya tanpa ada naskah yang tertulis. Iya. Gitu. Sehingga dialognya lebih spontan mungkin, lebih fresh pada akhirnya. Nah, itu tadi gimana caranya untuk menjaga untuk nggak, even ketika adegannya memang lucu, artinya kan tetap harus sesuai porsi kan, Nek kalau terlalu lucu itu kan juga pasti akan diprotes kan sama saudara. Ini terlalu lucu nih, terlalu kelewatan nih lucu. Nah, menjaga untuk pertama tetap sesuai brief, yang kedua tidak kelewat lucu, sesuai briefnya. Iya apa caranya? Gimana caranya? Ya itu tadi, jaga porsi itu tadi, sadar porsi. Jadi yang tak tekankan di diriku itu sadar porsi, aku itu cuma sebatas jangan sampai lebih dari tokoh utamanya gitu, terus latar belakangnya apa, cuma karyawannya, ya sebenarnya tetap di awang-awang sih benek aku tetap awang-awang gitu. Malah seringnya itu
lepasnya itu bukan di brief dari sutradara, tektokan dari ini sama-sama pasangan itu. Oke. Berarti Pak, kamu punya kesadaran untuk mengendalikan tetap sesuai porsi gitu kan. Maksudku pada akhirnya kamu tetap melihat tokohmu siapa, sehingga ketika lagi improv pun kamu tidak akan lebih dari porsi yang diberikan karena kamu memahami secara garis besar. Katakanlah tokohmu di Mekam Coming itu kan pegawai bengkel yang nggak bisa apa-apa. Yang nggak bisa apa-apa gitu. Oke, itu jadi kuncianmu, pegawai bengkel yang nggak bisa apa-apa. Maka dalam beberapa peristiwa meskipun disuruh improv, aku tidak akan lebih dari improv karakterku yang pegawai bengkel yang nggak bisa apa-apa. Itu yang Iya, dipegang itu. Improvnya begitu. Kalau misalnya kemudian pasanganmu tidak sesuai tiktokannya, apa yang kamu lakukan? Marah lah. Ketika itu terjadi di adegan dan sutradara nggak angkat atau sutradara nggak tahu kalau ini nggak beres nih, apa yang kamu lakukan menghadapi TikTok yang jadi sering itu di pasangan itu kan kadang janjian untuk membuat suatu jokes atau punchline gitu kan. Misalnya janjianku bahas tentang korek, tentang rokok gitu lah. Si partnerku rokok gitu, terus aku timpali dengan korek, nah gitu kan. Terus habis itu pada prosesnya waktu take, nah si partnerku itu malah ngambil korek, gitu kan. Jadi sebenarnya ada step 1, step 2, terus akhirnya ke punchline step 3 gitu kan, tiktokannya gitu. Nah si partner biasanya sering banget itu ambil langsung korek. Ya yang ini, yang sebenarnya dia ngambil ini, dia ngambilnya ini, aku bingung. Terus akhirnya aku nyari, ya entah kenapa ya Ben, langsung ya mungkin karena sering celometan gitu loh. Akhirnya tak naikin lagi ke aku mungkin asbak kayak atau akhirnya jadi kayak gitu itu. Itu kesepakatan gitu. Atau kamu mengatur kawan mainmu? Awalnya kesepakatan, kalau ada kesalahan kayak gitu, akhirnya aku mau nggak mau harus meresponnya dengan jebret gitulah. Kayak itu. Nah, terus kalau syukur sutradara seneng, nah itu kadang juga lepasnya kayak gitu itu, maksudnya lepas dari briefnya itu kadang kelebihan itu akhirnya diulang, akhirnya janjian lagi. Kenapa gitu. Waktu Sohibul tidak ada kesepakatan itu kita? Itu masih meraba-raba, Beb. Meraba kan. Soalnya yang tak tahu juga kan apa ya, jarang dong kamu main komedi juga dong. Terus juga di keseharian itu aku ngelihatnya juga itu guyonannya jarang guyonan, kamu itu serius terus gitu. Makanya aku tuh sebenarnya main sama kamu itu juga agak wedi guyone kenemenen. Jadi saya dan Kipli pernah main di satu film pendek gitu, nggak tahu mungkin entah filmnya nanti akan dirilis di YouTube atau enggak ya. Judulnya Sohibul gitu. Yang setauku harusnya film itu yang main adalah Kipli dan pasangan abadinya. Tapi kemudian pasangan abadinya tidak mau karena satu dan lain hal. Kemudian akhirnya si produksinya ngontak aku, nanya, "Mas, kamu sama Mas Kipli aman nggak?" gitu. Aman aja. Bisa ini kan tektokan aman aja, orang tongkrongan juga biasanya aman aja kok gitu. Ya udah sama Mas Kipli aja gitu. Tapi pas kemudian ternyata di lokasi, kok anak ini kaku-kaku wedi. Ini kan pertama kali kita satu frame. Pertama kali kita satu frame. Yang bener-bener loh ya, walaupun sebelumnya pernah itu, yang aku cuma lewat tok bawa kambing itu. Iya. Nah, ketika kamu tadi soal improvisasi adalah soal kesadaran ya, untuk menjaganya tetap on track gitu, tetap di jalan, nggak keluar dari jalan. Kemudian ada kesepakatan yang kamu bangun dengan kawan mainmu. Nah, maksudku gini, ketika kesepakatan dibangun, gini ya, di seni peran itu kan salah satu tujuannya adalah menciptakan permainan yang fresh, yang seger. Artinya ini bukan sesuatu yang diulang dan dalam tanda kutip bukan sesuatu yang direncanakan. Direncanakan tapi harus seolah-olah seperti tidak direncanakan. Artinya kayak spontan gitu. Nah, ketika kamu misalnya di Mekam Coming gitu ya. Kalau di Sohibul kan kita sama sekali tidak ngobrolin soal kesepakatan kan. Artinya apapun yang kamu lakukan itu yang aku proses, apa yang aku lakukan itu yang kamu proses.
Nah di KMKM ini kan seperti yang kamu bilang tadi, kamu membuat kesepakatan. Nah gimana caranya ketika kamu sudah membuat kesepakatan, kamu tetap membuat responnya seger, kerasa spontan, bukan kerasa respon yang memang udah dirancang sebelumnya. Nah, Gimana caranya? Paham gak pertanyaan? paham. Oke. Jadi apa ya ini? Kalau tentang jokes-jokes kayak gitu tuh, jadi ya itu sama kayak yang aku ngomongin di part sebelumnya itu kan menghindari, jadi riset juga, terus menghindari sesuatu yang jokes yang udah sering dipakai orang gitu loh. Jadi mikir lagi. Jadi sebenarnya sebelum take, nah, seringnya itu sebelum take itu memang janjiannya cuma gini-gini aja. Cuman waktu take akhirnya keluarnya itu juga, jadi tak keluarin di waktu take gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi maksudnya di sebelum take memang udah kesepakatan akan habis A, B, C. Ha-ha. Tapi ketika di take Ha-ha. ada A1, terus tiba-tiba Kadang B2, saut-sautannya saut-sautan. gitu. Oke. Jadi meskipun kemudian kamu sudah membangun kesepakatan, ketika itu terjadi, kamu tetap bertolak dari peristiwa yang ada kan? Iya. Artinya, dan bahkan kemudian kamu berusaha menciptakan peristiwa-peristiwa kecil baru yang memunculkan respon-respon Iya. baru. Karena maksudku bukan hanya soal joke yang diulang, maksudku bukan joke yang misalnya joke ini udah biasa misalnya yo, nek Sri Mulat kan mengganggu Kocomo, terus Kocomo ini nyantol nih. Logo ini Duduknya begitu. Nah, bukan joke itu yang diulang. Maksudku fresh itu kayak kerasa bahwa kamu baru pertama kali melakukannya. Iya. Tapi karena itu kan kesepakatan tuh. Kamu dengan pasanganmu adalah laku kalian adalah kesepakatan berdua gitu. Yang artinya ketika itu kesepakatan, nah ini aku yang belum tahu nih, kesepakatan yang dimaksud tuh apa? Apakah kesepakatan bahwa oke, Cap, nanti pas adegan aku begini, kamu nanti begini, terus kamu begitu, aku akan begini, kamu begitu, aku akan begini. Apakah itu kesepakatannya atau cuman oke, nanti ketika adegan poin-poin ini aja yang kita bicarakan gitu. Kesepakatan yang kayak gimana sih yang kamu maksud tuh? Yang awal tadi. Oh, gitu. Nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti kamu begini, ya gitu kan. Terus pada akhirnya action. Nah, itu nanti kan ada momen-momen atau peristiwa yang di luar kesepakatan gitu kan. Nah, akhirnya dibelokkan, akhirnya ada kesempatan untuk dibelokkan, jadi gitu. Respon gitu sih maksudnya, accidental. Iya benar ya bahasa Inggris kayak accidental. Okay. Gitu. Nah, gimana cara memunculkan respon-respon accidental itu? Kalau kemudian ternyata kesepakatannya udah tersusun laku gitu. Maksudnya habis kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C gitu. Ini kan udah tersusun laku nih. Nah, gimana cara menciptakan accidental di antar kegiatan A, B dan C ini? Nggak tahu itu, Ben. Kalau itu aku masih, jadi kayak anu sih. Apa ya, karena kebiasaan celometan kali ya. Jadi kalau ada apa dikit ngerespon sesuatu peristiwa atau adegan, terus respon apa cepet gitu. Jadi ya accidental banget gitu loh. Kadang juga nggak tak rencanain. Ya kayak ludrukan gitu. Jadi udah janjian kayak gini-gini. Terus habis itu waktu take ada kesempatan buat tak naikin itunya, tapi yang nggak keluar porsi gitu ya tak lakuin gitu. Iya, aku juga kadang bingung. Spontan aja gitu loh. Spontan Iya. Karena ya lagi-lagi ya ini masih belum ketemu jawabannya ya. Maksudku ketika kemudian sama kayak kita latihan teater gitu kan, kita kan biasanya mengulang adegan kan. Pada setiap momen latihan tuh kita mengulang adegan dan adegannya akan selalu sama gitu. Karena misalnya blockingnya dari kursi itu nanti geser ke kursi sana, dari kursi sana nanti bahkan berdiri terus jalan ke sana, itu kan blocking. Dan itu kan secara nggak langsung sama seperti kesepakatan yang kamu bilang tadi. Habis kegiatan A, kegiatan B, terus kegiatan C gitu. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan kan gimana caranya memunculkan habis kegiatan A
Kemudian tiba-tiba muncul kegiatan A1 gitu. Misalnya tiba-tiba kamu ngambil gelas gitu, terus kemudian baru kegiatan B, baru kegiatan C gitu. Nah, prosesmu mengolah itu loh. Ya apa caranya? Cek kurang ketemu. Belum ketemu juga. Oke. Apa karena main naik dan gak mikirin ini apa caranya? Iya. Jadi walaupun itu aksidental kayak gitu, bukan berarti sutradara selalu suka loh ya. Jadi kadang juga seneng, puas dengan ngerespon atau improve-ku yang kayak gitu. Tapi kadang juga diingetin, oh jangan kayak gini, nanti gini gitu. Nah, kalau sutradara nggak puas, apa yang kamu lakukan? Kalau ternyata itu udah terencana gitu. Apa yang, dan misalnya Nggak puas sama aksidentalnya itu. Nggak puas sama aksidentalmu. Apa yang akhirnya kamu lakukan? Berharap ada kesalahan teknis, mungkin kamera autofokus atau kamera nggak fokus atau apa gitu, akhirnya di take ulang. Tapi kalau kemudian oke lah, katakanlah sutradara bilang oke, accidental udah muncul nih, terus dia oke, cut lagi ya, take ulang ya, please yang accidental itu nggak enak, cari yang lain lagi. Apa yang kamu lakukan untuk ini? Meres otak, nyari lagi. Kayak gitu. Terus. Jadi tahu kentean gak? Oh pernah. Terus apa nih kentean? Pernah. Akhirnya ya pakai jokes lama. Oke. Akhirnya pakai jokes lama. Karena tanpa tak sadari itu sebenarnya jokes lama. Jadi jokes yang pernah kepake itu juga masih fresh. Mungkin bagiku nggak fresh ya, udah nggak fresh, tapi ternyata masih banyak orang yang bilang itu masih lucu gitu loh. Berarti pernah kehabisan? Pernah lah. Ide aksidental, pernah. Akhirnya ngambil stok lama untuk nah udah kehabisan, ngambil stok lama dan stok lamanya masih nggak cocok untuk sutradara, pernah? Pernah. Apa yang kamu lakukan kemudian? Nurut sutradara. Akhirnya sutradara ngasih tawaran, gimana kalau gini aja gitu. Biasanya gitu tuh, akhirnya sutradara ngasih tawaran, gimana kalau gini aja gitu. Terus kalau misalnya aku memang benar-benar blank, stuck gitu itu, ya wes aku gitu. Kadang dikasih tawaran sutradara, kadang gitu, sutradara tawaran itu ngasih kayak pancingan gitu loh. Oh bener mas, gimana nih kayak gini? Oh iya bener-bener, akhirnya ketemu gitu. Oke. Jadi tetap ada diskusi gitu. Dan dalam peristiwa kayak gitu itu kadang tiap cut gitu, mesti aku langsung nanya ke sutradaranya atau malah sutradaranya langsung, apa koreksinya di aku, pasti itu. Kalau ada kasus kayak yang kemarin kamu baru ceritain, take-nya sekali, one take one good, dan kamu ngerasa nggak enak, apa yang akhirnya kamu lakukan? Ketika ternyata kesempatanmu cuman just once gitu, cuman sekali gitu kesempatanmu. Karena kan akhirnya kan menurutku ya agak kebaca bahwa di satu sisi kamu selalu berharap ada kesempatan kedua untuk jajal maneh gitu, untuk mencoba lagi gitu. Artinya kan, aku nyoba ini, semoga ada kesempatan kedua karena kayaknya ini bisa lebih diginiin nih gitu. Dan ternyata nggak ada kesempatan kedua kayak kemarin. Gimana caramu untuk menanggulangi itu? Atau sutradara udah ngerasa puas nih, good, bungkus, tapi ternyata kamu harusnya ada lagi dong, take lagi dong, gimana? Iya. Itu tuh biasanya yang kalau tak pakai misalnya tipikal sutradara yang good, cepet puas gitu, itu cepet puas. Oke. Pokoknya good, one take good. Sering banget tuh emang kayak gitu. Sorry. Tapi yang biasa tak tawarkan pertama itu, yang aku rasa itu adalah apa ya? Jokes atau improv yang KW super. Maksudnya? Yang apa ya? Yang grade-nya grade A gitulah. Contoh, aku nggak paham. Ya apa ya? Misalnya, ya tingkat kelucuannya, misalnya yang pertama tak pakai itu tingkat apa? Pilihan opsi pertama gitu loh. Opsi pertama. Nah, plan A gitulah katakanlah. Terus nanti kalau misalnya apa ini? Ya ada kesempatan kedua, tak coba ke plan B gitu. Nah, nanti kalau di situ kan waktu di kesempatan kedua kan, nah sebelumnya kan waktu sebelum take yang kedua itu kan aku nanya,
yang kayak tadi. Koreksiku apa gitu. Pasti kan dikasih tahu kan gitu. Nggak usah ini. Kalau misalnya, wis tetap kayak gitu ya, wis aku pakai tetap itu aja. Nah, kalau tidak ada kesempatan kedua, ya wis pasrah Ben. Pasrah. Cuman kan kayak itu lebih-lebih kalau misalnya aku baru pertama kali kerja sama sutradara itu gitu loh. Soalnya kan yang menentukan itu kan sutradaranya toh, sedangkan yang berkomunikasi dengan aktornya kan asistennya toh. Maksudnya aku masih belum tahu, misalnya aku bekerja sama dengan sutradara Eka Kecap gitu ya. Aku nggak ngerti, baru pertama kali. Aku nggak ngerti tipikalnya apa. Kadang aku nanya, iki nek sutradara ini gimana sih? Iku anu kok aja improve apa jenenge saklek banget. Naskah iku kudu apa iki sama-sama naskah titik koma apa-apa gitu. Oh ya wes, berarti aku harus hati-hati kayak gitu tuh. Jadi aku observasi sutradara juga sebelum tik itu. Gimana ya gitu. Untuk tahu bagaimana selera sutradara. Workflow-nya gimana kayak gitu tuh. Oke. Nah, bicara soal kamu dan pasangan abadimu gitu. Jangan abadi lah. Ya, kamu dan pasanganmu saat ini lah ya. Kan kalian sedang naik daun ya kan. Istilahnya kalian berdua nih sedang naik daun. Gitu. Dia naik bis. Ya. Dia kan bis mania. Kalau saya naik daun aja. Iya. Nah, gimana caranya kalian berdua untuk menyusun TikTok kan? Membiasakan, karena contoh misalnya ketika kamu sama aku di Sohibul kan memang kita baru pertama kali main bareng. Terus tipikal permainan kita beda. Aku based on analisa, observasi, kemudian menciptakan bentuk, mencari perwujudan, kemudian menciptakan bentuk. Yang kalau di Sohibul kan memang bentukku tak bikin komikal sekalian gitu, komikal yang ya begitulah bentuknya. Sementara kamu kan berlainan gitu dan. Kelainan aku berarti. Dan kita kan mau sebenarnya kan aku nggak tahu ya, sutradara kan mungkin mengharapkan kelucuan yang Kipli dan Kecap yang biasanya muncul gitu. Tapi di kita kan justru itu nggak ada. Bahkan obrolan untuk iya kan ya opo. Kan tidak ada kesepakatan itu toh. Akhirnya yang ada kan cuman aku membaca ini Kipli agak kaku. Jadi gimana caranya untuk bisa bermain bareng. Nah, sementara kalau kamu sama Kecap kan enggak. Kalau kamu sama Kecap kan mungkin sudah terbiasa bermain berdua gitu. Sehingga kemudian jadi. Nah, gimana caranya membangun chemistry antara kamu dan Kecap sehingga seolah-olah paham bahwa kalau misalnya kayak ada Kecap gitu ya, kalau aku main sama Kipli akan lari ke sana, aku akan kasih ini. Dan dia pasti akan tahu bagaimana cara merespon. Gimana cara membangun sensibilitas itu, TikTok itu. Ya, mungkin ini ya. Sering ketemu di frame, sering ketemu di kehidupan biasa, di kehidupan nyata juga sering ketemu, dan latar belakang mungkin latar belakangku yang anak warungan dan Kecap anak terminal gitu, mungkin latar belakangnya hampir sama. Ya wes akhirnya ngalir dewe sih Ben. Tahu pernah ngerasa nggak cocok nggak dengan Kecap? Ya pernah. Kapan dan kenapa? Ya waktu kalau misalnya janjiannya itu di begal itu aku ngerasa asem gitu kan. Soalnya udah janjian aku kopi, dia susu misalnya gitu. Dia ngambilnya yang kopi. Terus kan aku waktu take itu harus memeras otak gimana biar makan umpannya dia yang sebenarnya itu umpanku ke dia gitu loh. Yang lebih fresh kayak gitu. Kadang setelah aku ngamuk-ngamuk sama Kecap. Beb kok jatahku mbok ambil ngono. Kok jatuh? Iya lali matamu ngono. Aku sih malah pecah dasku iki golek improvean liyane. Sering aku kayak gitu. Oh itu, enggak sekali dua kali mau angkel aku iku nek wis kadung wis janjian iki. Dan iya beberapa kesempatan Kecap juga sering ngobrol ya. Nah, mungkin nanti di bincang atau berikutnya kita akan ngundang Kecap dan berikutnya kita akan ngundang mereka berdua untuk bagaimana kerjasama mereka gitu. Karena kan tidak banyak yang akhirnya aktor jadi dynamic duo gitu. Saya kan kayak Warkop DKI gitulah, bahwa
ya kalau mereka bertiga ya hidup gitu. Tapi kalau hilang satu ya nggak kerasa hidupnya gitu. Meskipun entah pada perjalanannya terjadi seperti apa yang kamu alami gitu. Nah, menarik juga sih. Maksudku ketika kemudian kamu dan Kecap mungkin karena waktu juga ya, karena lama bekerja sama bareng sehingga tahu bagaimana apa cara Kecap berjalan, gimana caramu menanggulangi itu. Tapi pernah nggak Kecap yang umpannya yang kamu ambil? Atau kamu yang tidak sesuai dengan kesepakatan? Atau pernah nggak kalian berdua berusaha membunuh satu sama lain? Oh itu pasti. Dalam satu adegan? Itu pasti. Kok iso? Itu pasti bunuh-bunuhan, Mas. Enggak, maksudnya bunuh-bunuhan dalam artian apa ya? Maksudnya bunuh-bunuhan bukan dalam artian negatif loh ya. Maksudnya mateni. Mungkin Kecapnya yang sering mateni aku dengan ngambil itu ya. Mungkin lebih gimana berusaha untuk itu jadi ger gitu loh. Jadi mungkin bunuhnya kayak gitu itu. Oh, oke. Karena kalau kita bicara soal komedi kan, nggak tahu ya, teori dasarnya kan harus selalu ada korban. Ya. Kalau di komedi kan begitu ya. Even itu stand up komedi lah sendiri itu kan pasti harus selalu ada person atau objek yang dijadikan korban. Entah korban makian atau apapun itu gitu. Nah, gimana cara kalian memposisikan? Oke, di adegan ini yang jadi korban dia, Kecap. Adegan berikutnya yang jadi korban kamu gitu. Nah, cara kalian membangun kesepakatan, oke siapa yang jadi korban sekarang? Itu nggak pernah. Karena kita masing-masing kayaknya itu berusaha membuat diri kalian jadi korban masing-masing. Enggak, malah ini berusaha untuk tidak jadi korban. Tapi pada akhirnya bunuh-bunuhan itu waktu take terus akhirnya kita berusaha bunuh-bunuhan itu, gojlok-gojlokan itu, akhirnya kita berdua akhirnya sama-sama jadi korban. Nah, kayak gitu. Jadi tak lihat itu dari Kecap juga nggak mau dijatuhin, aku pun juga males gitu loh. Nah akhirnya pada waktu take akhirnya ngalir, akhirnya kita sama-sama terlihat jadi korban. Oke. Nah kalau misalnya pernah nggak ada di satu momen di mana, oke lah kalian berdua main sebagai dynamic duo gitu, tapi karakternya bukan karakter yang memang temenan. Maksudnya bukan karakter yang berpasangan gitu. Kalau di MKM Coming kan mereka memang berpasangan nih ya. Kamu memang pasangan sama Kecap gitu. Sehingga ya nggak jauh dari kehidupan nyata. Kehidupan nyata kalian juga berpasangan. Di sini juga, di film juga kalian berpasangan. Tapi pernah nggak dapet film yang sama Kecap, sama pasanganmu, tapi tokohnya tidak berpasangan? Dan gimana caramu main sama si Kecap ketika nggak pasangan gitu? Bukan dynamic duo yang duet gitu. Pernah sih kayak di tunnel itu. Ah itu tuh tunnel tuh. Tunnel terus yang ini tetap pasangan sih, cuman dia yang terkorban. Iya. Nah, ini sekarang lagi proses. Kalau di tunnel kan jauh. Kalau di tunnel jauh. Jadi akhirnya pada sebelum take itu aku meminimalisir ngobrol sama dia. Soalnya itu jauh banget. Dia jadi polisi, dia jadi sipir tahanan penjara gitu. Aku jadi tahanannya. Itu kan jauh banget toh, nggak mungkin bersahabat toh. Walaupun mungkin ada lah bersahabat itu ya. Nah kayak gitu. Itu meminimalisir banget. Jadi meminimalisir guyonan juga. Pernah berlawanan? Maksudku secara karakter ya. Kalau di kehidupan nyata mungkin kalian berdebat dan musuh-musuhan sangat sering. Atau kalian musuh-musuhan terus jatuh cinta lagi kan? Karena kalian sahabat sejati yang tidak bisa dipisahkan oleh hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Nah pernah nggak musuhan, berlawanan gitu karakternya? Neng teaternya Kiki Jancok. Kalau di teater itu nggak bermusuhan itu malah. Ya? Dia jadi pahlawan, aku jadi penjaga warung. Oh iya. Iya kan, nggak bermusuhan. Nggak bermusuhan. Nah yang berlawan pernah nggak? Nggak pernah ya? Wah lupa saya soalnya ada ribuan. Wajib. Enggak, kayaknya belum deh Ben. Aktor laris. Kayaknya belum deh. Iya belum. Tapi pernah ngerasa bosen nggak sama Kecap? Bosen sih enggak, cuman ketakutan. Kenapa? Takut? Ya itu tadi yang tak bilang itu, aku udah ke apa ini? Frame typecast, terus akhirnya ke duo kayak gitu tuh loh. Nanti kalau misalnya salah satunya nggak bisa, akhirnya nggak jadi di calling gitu kan? Iya. Sohibul kemarin hampir begitu kan? Nah hampir begitu kan, aku udah
Aku juga memasrahkan sama dia, soalnya kebetulan dia kan waktu itu udah domisili di Jawa Timur toh. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol apa-apa, ada kecocokan jadwal atau apa nggak tahu. Terus ya wes aku manut-manut aja. Kalau dia nggak deal, terus si produksinya juga nggak nemu, terus akhirnya ya wes. Akhirnya aku sempet ya wes lah nggak deal ini. Terus akhirnya tiba-tiba dikabarin sama kowe iku main itu. Ya wes aku oke aja. Nah, itu aku ngerasa cobalah jajal mencoba untuk gak pasangan ini ya Apa yang kamu rasain ketika main sama aku di Solo? takut, asli takut takut bersikap minggu loh waktu take lo ya. Tapi kalau waktu sebelum take ya nyantai-nyantai kan kita. Takut dikritik ya aku. Aku soalnya minder Ben, sumpah. Sebenarnya soalnya kan basicku juga nggak ada aktor-aktornya gitu toh. Terus juga metodeku juga nggak sejeru itu toh. Takut lah aku. Takut kayak ngasal gitulah. Jadi aktor main-main gitulah. Tapi bukannya pada akhirnya kamu main-main ya? Iya, makanya itu ketakutanku kayak gitu. Maksudnya pada akhirnya kan kamu terlepas dari ketika bermain sama aku atau enggak ya. Tapi pada akhirnya kamu kan main-main tuh. Maksudku kayak misalnya yang tadi kamu bilang soal kesepakatan gitu. Terus memunculkan accidental gitu. Accidental itu kan juga main-main dalam tanda kutip. Bagaimana kamu menghindari bahwa ini Kipli yang sedang main-main sama karakter yang berusaha untuk main-main sama peristiwa? Pernah terpikir itu tidak? Atau ketika main cuman ya wes aku main, Kipli main. Itu karakter bukan karakter yang sedang main. Yang ya apa ya? Lebih tepatnya gini sih. Itu memaksimalkan fungsi hati dan itu tadi sih Ben. Nah, iya ini soal ini. Maksudmu memaksimalkan fungsi hati dan imajinasi dan pikiran tuh apa? Yo, Dan terlalu absurd kayak orang cah-cah tertua kan? ngalir sih Ben aku itu. Jadi aku tak suges dipercaya meranin ini terus ya apa ki menganalisis bedah karakter dan lain-lain psikologi dan lain-lain itu 3 dimensi karakternya itu ya wis ngalir aja gitu sebenarnya. Naluri sih. Wah, kayak hewan buas kan. Oh, berarti kamu secara nggak langsung karena tadi ya di part pertama kita udah ngobrolin bahwa dari kecil emang nalurinya udah didekatkan dengan hal-hal berbau komedi sehingga sense komedinya muncul. Bapakmu juga komik sekali gitu. Terus tongkronganmu juga tongkrongan komedi, terus kamu juga biasa main di komedi dan akhirnya juga ketemu sama duo sama pasangan yang juga akhirnya dituntut untuk bermain komedi sehingga kamu terus-terusan bermain komedi. Meskipun pada akhirnya mungkin juga bagi para sutradara yang menonton ini ya, Kipli itu sangat khawatir dicap sebagai pemain komedi. Atau aku malah tanya, kamu tuh sebenarnya mau dicap sebagai apa? Sebagai aktor atau aktor komedi? Aktor, pengennya loh ya. Aktor. Oke, berarti Kipli tuh mau dicap sebagai aktor para sutradara ya, aktor, bukan aktor komedi. Kasih kesempatan Kipli untuk main naskah-naskah drama yang dia harus serius gitu. Mungkin Kipli ternyata seperti Jim Carrey yang ternyata juga bisa bermain serius gitu ya. Iya, aku rotok serius sih. Oh, oke. Terus aku mau seriusnya lucu aja. Kasih itu iki. Oke, nah terakhir nih. Kita balik ke Surabaya. Meskipun dia tetap balik juga ke Jogja ya. Kenapa kamu nggak pulang ke Surabaya? Karena pasar ya? Karena belum kerja. Aku sempet kemarin sebelum pandemi itu sempet ke Surabaya cek ombak. Cek ombak. Soalnya kan kebetulan kan aku di Jogja juga menyelesaikan studi loh. Studiku alhamdulillah udah selesai. Terus aku nyoba cek ombak ke kampung halaman, balik ke timur. Aku cek ombak, sempet syuting juga di Malang Batu itu. Nah, terus cek ombak. Apa ya? Ini aku harus ini deh, balik hari nol lagi deh kalau di sini itu gitu. Surabaya. Iya. Tadi kita udah sampai di Surabaya. Akhirnya dia cek ombak dan ternyata Nah, aku merasa ombaknya keruh ya. ombaknya keruh. Ombaknya keruh. Masih abu-abu lah kalau misalnya ke sana itu. Oke. Nah, ngobrolin soal
Kita lompat-lompat aja loh obrolannya. Mungkin ini juga nggak ada. Aku nggak menyiapkan pertanyaan sama sekali. Los. Ngobrol lah. Los. Soal tugas akhirmu yang kamu main dan nyutradarai. Main tokoh utama lagi dan nyutradarai. Kenapa? Apakah kamu sangat narsis sehingga kamu meskipun aku udah tahu ya alasannya ya bahwa kamu ingin membuktikan sama dosenmu gitu, tapi mungkin penonton juga belum tahu. Nah, terlepas bahwa kamu kemudian ingin membuktikan sama dosenmu, gimana caramu menyutradarai diri sendiri ketika kamu jadi sutradara juga sekaligus jadi tokoh utama? Caramu menyutradarai dirimu sendiri di momen itu gimana? Treatmentnya sih mungkin. Jadi pada praproduksi itu aku bener-bener ngabisin waktu banget sama asisten sutradara. Jadi gimana? Jadi asisten sutradara harus sama visinya dan itu harus sama kayak aku. Oke, jadi Astrada yang jadi mata keduamu. Mata kedua. Jadi ketika kamu lagi main, dia yang akan nyutradarain ini. Jadi, tapi apa kamu nggak apa? mengkoreksi permainan sendiri pada akhirnya ketika juga lagi bermain? Jadi waktu bermain, waktu syuting itu, hari syuting itu 80% aku disuruh ngerahin jadi pemain. Jadi kalau misalnya waktu prosesnya itu aku ngerasa wis enak, terus habis itu aku percaya sama asistenku itu, aku nanya, "Ya apa, wis enak, aman?" Aman, dan aku ngerasa juga aman, ya udah gitu. Dari prosesnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kurang enak, akhirnya aku harus terpaksa untuk ngelihat sendiri di frame. Ya wis, aku jadi memang aku ini sih treatmentnya di sebelum syuting di praproduksi itu harus sama asistenku gitu, asisten sutradara itu. Oke. Sebenarnya obrolan juga sudah selesai ya. Yang narsis itu aku belum klarifikasi loh. Oh, yang mana? Yang kamu bilang narsis sekali. Oh iya, gimana? Iya. Itu kamu. Oh iya kan bukan ada terbukti narsis pada akhirnya. Enggak, itu kan Ada banyak sekali temenmu yang bisa bermain komedi loh. Yang tidak harus kamu kan yang Iya, bermain memang. tokoh itu kan. Ada ya pasangan abadimu misalnya. Iya. Bermain gitu. Tapi kenapa harus kamu gitu? Terlepas kalau itu ingin membuktikan sama dosen-dosenmu gitu. Karena juga pada akhirnya sebenarnya tidak membuktikan apapun. Kayak bukan membuktikan sih. Terus? Itu lebih tepatnya. Jadi kayak misalnya sih nggak spesifik ke dosen gitulah. Lebih ke ngasih ke apa ya, literasi apa ya itu ya. Oke, meliterasi dosenmu. Bukan. Oh, kirain Maksudnya ya apa ya, bahasanya apa ya? Aku nggak pakai bahasa akademis, takut salah aku. Iya, coba. Jadi kasarannya gini loh. Setelah aku riset di tugas akhir jurusanku itu belum pernah ada karya yang sutradaranya main sendiri. Iya kan? Padahal di luar film-film itu banyak, sebut aja yang sekarang itu ada Raditya Dika, Ernest atau siapa Panji atau siapa gitulah, ya kan? Nah, kalau di luar ada Jackie Chan, Stephen Chow, ada zaman dulu Deddy Miswar, Didi Petet, ya kan? Nah, itu juga sering sekali aku banyak ini ditanyain ke sama teman-teman mahasiswa, "Mas kok sering main gitu? Besok waktu TA mau ngambil apa? Emang bisa yang ngambil jadi main gitu. Ya sutradara terus main juga nggak Mas? Iya kalau boleh ya boleh kalau boleh main ya main gitu. Toh juga banyak film yang sutradaranya main sendiri toh. Terus ada pertanyaan di mahasiswa itu, emang pernah ada ya Mas ya tugas akhir sutradara main sendiri? Di sini. Oh iya ya. Kenapa kok belum pernah ada gitu loh? Karena kamu ingin menjawab pertanyaan itu. Soalnya itu juga pertanyaanku juga. Boleh nggak sih? Kan Stephen Chow atau Jackie Chan kan itu sutradara sendiri, terus dia main sendiri. Dan pertanyaanku berhasil nggak filmmu? Menurutmu? Permainanmu dan penyutradaraanmu berhasil? Berhasil. Menurutku. Soalnya lulus. Lulus kalau lulus kan itu hasilnya. Kan yo, masa norek wis pirang tahun. Wis di ujung tanduk ini. Lah iya. Tapi menurutmu kamu sukses sebagai pemain dan sutradara di film itu? Pemain sih. Sukses sebagai pemain. Lebih sukses sebagai pemain. Soalnya di penyutradaraan aku masih bingung itu. Ya itu posisi direct sama. Oke. Kamu sebenarnya pengen jadi apa sih?
aktor sekarang. Aktor ya? Jelas aktor. Hmm. Ngasih alasan nggak? Iya dong. Eh, Duitnya lu oke? apa? Duitnya lu oke? Enggak. Oh enggak. Lebih dekat dengan perempuan? Enggak. Oh enggak. Aku pernah tanya mungkin tujuan kebanyakan orang kan membanggakan orang tua. No. Oke. Aku pernah nanya ke orang tuaku, Pak Deku atau sama Bu Deku. Ini aku main di filmnya siapa ya? Katakanlah sutradara Eka Kecap di filmnya Adam atau nama-nama sutradara-sutradara yang di circle film sineas itu udah terkenal. Tapi di ranah ibu-ibu atau bapak-bapak itu masih asing nama itu gitu. Iya kan? Biasanya kan kadang sama orang-orang dulu yang nggak tahu awam tentang film kan misalnya ya adalah saudara yang kita pikir udah terkenal tapi di bapak-bapak ibu-ibu kita itu masih belum tahu. Nah, kui sopo? Itu siapa gitu. Terus akhirnya aku nyebut kayak Reza Radian, terus kayak Vino yang baru-baru. Itu kok lebih tahu gitu. Dan kayaknya pokoknya lebih kelihatan gitulah. Lebih membanggakan gitulah. Oh, oke. Jadi itu tujuanmu. Tujuanku itu. Ingin dikenal sama membanggakan keluargamu ya. Oke. Ya, soalnya ya. kelihatan gitu loh. Kelihatan gitu loh. Iya sih. Tahu nggak sih maksudku? Paham. Karena di rumah juga begitu sih aku. Maksudku main filmnya siapa gitu, Siddhartha Tata gitu. Yang mana? Nah, kayak gitulah katakanlah kayak meskipun gitulah. dia udah mungkin tanah. Kalau di circle kita udah nama gede banget toh. Tapi kalau di orang tua kita yang PNS, lurah apa-apa. Iya. Coba kita sebut nama Reza Radian atau siapa, Vino atau Tora Sudiro. Oh, ngerti gitu kan. Hanya itu. Ya. Sebenarnya sejujurnya. Hanya itu ya. Tapi kalau alasan-alasan penutupnya atau pengaburnya sih banyak. Oh. Maksudnya alasan-alasan biar soalnya orang kalau ngasih aku ngasih alasan kayak gitu susah percaya dong sebenarnya. Iya sih. Iya kan. Nah, mungkin alasanmu lebih ke percaya lebih ke kurang idealis mungkin. Harusnya alasannya itu alasannya terlalu remeh gitu mungkin. Iya ya. Menurut mereka gitu. Karena kan ya pada akhirnya juga ya tidak salah ya alasan bahwa kemudian pengen jadi aktor karena ingin membanggakan orang-orang tua yang ada di rumah. Itu juga tentu tidak salah gitu. Tapi kalau misalnya mereka semua ditanya dan ternyata mereka bilang, aku lebih bangga kalau Kipli jadi PNS. Mau berhenti jadi aktor? Enggak mau lah. Umurku wis piro ben masih bisa jadi PNS Enggak kok. terlepas dari itu loh. Maksudku misalnya mereka ternyata bilang, aku nggak bangga kamu jadi aktor, Pli. Aku bangga kamu jadi ustadz misalnya, atau jadi pengusaha misalnya, atau jadi penjual pedagang misalnya, dan bukan aktor gitu. Dan ternyata mereka katakanlah kamu udah ada di titik di mana, Vino, Tora, dan Reza Rahadian misalnya sudah ada di titik itu gitu. Dan ternyata mereka, enggak, aku nggak bangga, biasa aja. Masih mau jadi aktor? Enggak. Asli. Enggak. Aku itu ya apa ya? Ben, kalau sama orang tua itu aku ngerasa wis masa muda aku yang dulu-dulu itu susah banget nurut sama orang tua gitu loh. Oh, oke. Susah banget nurut, akhirnya aku pengen dewasa ini. Iya, dewasa ini. Ya wis lah, aku tak pasrah lah mumpung masih ada dong maksudnya tak nurut sih lah. Nah, misalnya nurut sih terus bapakmu ngomong, wis ora dadi aktor. Kerja ning ruang guru, kerja ning Telkom ngono. Itu sering banget sih sebenarnya. Tiba-tiba ngirimi aku pendaftaran pendaftaran PNS, PLN atau apa BUMN apa gitu-gitu. Itu kan pada akhirnya mungkin orang-orang tua kan juga berpikir ngapain sih muka-muka kita tuh muka-muka yang sepertinya menurut mereka nggak bakal bisa jadi aktor besar. Iya, mungkin kan? ya. Dan gimana kalau pada akhirnya kamu kehilangan alasan itu, kehilangan alasan soal membanggakan orang-orang tuamu itu?
Ya kalau memang dipaksa banget untuk nggak usah dari aktor, nggak menjanjikan ngono kan ya. Wis iki ae temene papa ono sing menteri, sikut menteri. Ya aku nurut akhirnya. Oh, oke. Soalnya wis cetol. Wis jelas. Ono ada orang dalam. Gampang kan. Kalau misalnya cuma ngirim-ngirim suruh daftar lagi mulai dari awal wis pesimis banget. Mesti tak cariin apa ya yang anu ya. Oh umur, umurnya udah. Ini umurnya udah sampai maksimal ya, kadang gitu atau apa tinggi badan atau apa. Tapi gitu. kamu cinta seni peran nggak, Be? Cinta. Secinta apa? Ini artinya aku nggak bisa ngomong. Oh, Iya, gitu. sampai nggak bisa diutarakan, Sampai nggak bisa gitu. Oke. Tapi kenapa alasanmu cuma membanggakan, Be? Kalau kamu cinta seni peran, kenapa? Membanggakan orang tua itu nggak cuman loh. Tapi bukankah akhirnya itu cinta pada seni peran adalah persoalan dirimu dan seni peran di luar orang-orang tua itu? Oke, aku cinta seni peran, tapi di atas seni peran ada orang tuaku. Jadi aku lebih cinta orang tuaku daripada seni peran. Oke. Oke. Dan kalau orang tua meminta berhentilah dari seni peran dan ikuti bapak dodolan sayur, atau bapakmu kerja apa sih? Bapakku ini pengusaha. Pengusaha ya, misalnya lanjutin usaha bapak. Itu aku kepikiran banget. Soalnya kan bapak udah mulai menua kan, terus nanti ya pasti mau nggak mau kan usahanya akan ada regenerasi kayak gitu itu. Itu aku pikiran banget sampai ada posisi aku harus meninggalkan dunia keaktoran ini akhirnya meneruskan usaha papa. Ya wes aku mau nggak mau. Tapi mulai dari sekarang aku meng-treat adikku untuk belajar usaha itu. Jadi nanti adikku aja yang terusin gitu. Aku yang pemodal aja. Oh. Licik ya. Licik ya. Enggak, demi sinema Indonesia. Oh, tai. Kalau misalnya, oke lah, terlepas soal orang tua itu. Kalau misalnya, kamu ditawari film, let's say Mas Hanung atau Mas Garit. Meskipun tidak mungkin ya ini terjadi ya. Maksudku bukan tidak mungkin kamu ditawari, maksudku tidak mungkinnya adalah tapi nggak dibayar sepeser pun. Tapi oleh sutradara besar itu sebagai karakter utama. Take it or leave it. Kan bayarannya tapi. Kalau nggak ada bayarannya, Coba. tergantung karakternya. Oke. Di anu ya, kalau misalnya itu kan kalau misalnya aku jadi kamu kayak biasanya aja. Ini untuk semua sih saudara sih. Kalau misalnya aku dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi dan dipercaya untuk jadi karakter lain, aku sebenarnya selama ini tuh aku mengesampingkan ini loh Ben. Oke. Sebenarnya. Oke. Kalau misalnya ya lagi-lagi ya ditawari nih sama sutradara besar itu tanpa fee dan karakternya bukan karakter yang bisa kamu mainkan. Let's say biopik, Apa itu biopik? tokoh sejarah, Oh iya. tokoh biopik, tokoh sejarah. Katakanlah ya. Jadi bikin sebuah film. Misalnya ya Mas Hanung itu bikin sebuah film tentang almarhum Mas Gogon. Tanpa bayaran. Ambil atau enggak? Ambil. Meskipun itu komedi tapi itu bukan kamu. Ambil ya. Oke. Ambil. Meskipun nggak ada ya spesial punnya. Meskipun ya, tapi kalau plus play. Coba Mas. Ambil. Oke teman-teman, itu adalah obrolan kita dengan Mas Kiplihot a.k.a. Arida Fasya. Ya sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala saya, tapi pertanyaan ini tidak bisa direkam. Terlalu berbahaya untuk
Sinema Indonesia. Bahaya. Kita akan ketemu lagi di bincang aktor yang berikutnya, mungkin dengan pasangan abadi. Jangan abadi lah. Mungkin dengan pasangan Mas Kipli ya, Mas Kecap ya, kalau dia mau kan. Soalnya Susah banget itu dia. teman-teman angkatan saya itu semuanya susah Soalnya dia aktor juga, bincang aktor. astrada juga, Bapak driver juga, juga, bapak driver juga, juga. sopir bis juga semua. Dia juga sebenarnya susah banget loh teman-teman, diajak ini sekedar informasi ya, Mas Kipli nih jual mahal sekali. Emang mahal kali. Ih. Orang di WA juga nggak dibales. Baca doang, anjing emang. Yaudah, gitu aja. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di bincang aktor berikutnya. Baterainya juga udah habis. Terima kasih, salam aktor.